Nah, tadi kan kedua teman saya sudah menjelaskan apa itu tentang Twisted Matrix dan ARP. Saya sendiri akan menjelaskan tentang DHCP. Apa itu DHCP? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol, yang artinya protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain itu, alamat IP banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP, seperti default gateway dan DNS server. Dalam DHCP itu ada dua, yaitu DHCP server dan DHCP client. DHCP server itu merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP/IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Yang bisa menjadi DHCP server hanyalah beberapa sistem operasi jaringan saja. Sedangkan DHCP client merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Sebagian besar sistem operasi merupakan klien jaringan. Jadi, DHCP client itu meminta alamat IP-nya kepada DHCP server dan DHCP server akan mengirimkan alamat IP-nya kepada DHCP client. Cara kerja DHCP server adalah sebagai berikut. DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada klien yang disebut dengan DHCP pool. Jadi DHCP pool itu merupakan kumpulan dari tempat alamat IP yang diizinkan untuk didistribusikan kepada klien-klien. Setiap klien akan menyewa alamat IP dari DHCP pool. Dan saat masa habisnya, maka klien akan meminta perpanjangannya kepada server tersebut. Gimana sih langkah-langkah untuk menyewa IP dari klien ke DHCP? Ada 4 caranya, yaitu DHCP Discover, DHCP Prover, DHCP Request, dan DHCP. Pertama, DHCP Discover. DHCP klien akan menyebarkan request secara broadcast untuk mencari DHCP server yang aktif. Jadi, DHCP Discover ini dikeluarkan oleh DHCP klien itu untuk mencari DHCP server yang aktif. Nah, langsung ke DHCP Provernya. Setelah DHCP Prover server mendengar broadcast dari DHCP klien, DHCP server kemudian menawarkan sebuah alamat kepada DHCP klien. Jadi, saat DHCP server tuh ada mendengar tentang requestnya dari DHCP klien, maka dia mengirimkan sebuah alamat IP kepada DHCP klien tersebut. Selanjutnya, DHCP Request. Klien meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat yang tersedia dalam DHCP pool pada DHCP yang bersangkutan. Alamat ini menggunakan DHCP klien ini, jadi DHCP klien mengirim request kepada DHCP server dan DHCP server akan mencari di DHCP pool. Selanjutnya, DHCP Pack. DHCP server akan merespon permintaan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledgement. Kemudian DHCP server akan menetapkan sebuah alamat dan konfigurasi TCP/IP lainnya kepada klien dan memperbarui basis data database miliknya. DHCP Pack ini dari server akan dikirim ke klien dengan masa tenggangnya sendiri. Nanti kita akan lihat dalam berikutnya. Hal lain dalam penyewaan IP ada DHCP Scoop. DHCP Scoop sendiri adalah alamat-alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP klien. Ini juga dapat dikonfigurasikan oleh seorang administrator dengan menggunakan peralatan konfigurasi DHCP server. Biasanya sebuah alamat IP disewakan dalam jangka waktu tertentu yang disebut dengan DHCP list, yang umumnya bernilai 3 hari. Informasi mengenai DHCP Scoop dan alamat IP yang telah disewakan kemudian disimpan di dalam basis data DHCP dalam DHCP server. Nilai alamat-alamat IP yang dapat disewakan harus diambil dari DHCP pool yang tersedia yang dialokasikan dalam jaringan. Kesalahan yang sering terjadi dalam konfigurasi DHCP server adalah kesalahan dalam konfigurasi DHCP Scoop. Selanjutnya adalah DHCP List. DHCP List merupakan batas waktu penyewaan alamat IP yang diberikan kepada DHCP klien oleh DHCP server. Umumnya hal ini dapat dikonfigurasikan sedemikian rupa oleh seorang administrator dengan menggunakan beberapa peralatan konfigurasi dalam Windows NT Server dan dapat menggunakan DHCP Manager
atau dalam Windows 2000 ke atas dengan menggunakan Microsoft Management Console yang juga disebut dengan reservation. Selanjutnya adalah DHCP option. DHCP option itu merupakan tambahan pengaturan alamat IP yang diberikan oleh DHCP ke DHCP client. Ketika sebuah klien meminta alamat IP kepada DHCP server, maka server akan memberikan paling tidak sebuah alamat IP dan alamat subnet jaringan. DHCP server juga dapat dikonfigurasikan sedemikian rupa agar memberikan tambahan informasi kepada klien yang tentunya dapat dilakukan oleh seorang administrator. Sekian dulu penjelasan tentang DHCP. Selanjutnya akan teman saya Putri Ananta menjelaskan tentang analisis ARP dengan Wireshark dan DHCP dengan Wireshark. Terima kasih.